Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada penyakit hati yang kedua yang kita sebut dengan al-jahlu, bodoh. Al-jahlu itu wahwa adamul ilmi. Orang bodoh itu tidak memiliki ilmu pengetahuan. Blank. Tapi bodoh itu terbagi dua. Jahlu itu terbagi dua. Yang pertama agak rendah dosisnya, disebut dengan jahil basit, bodoh yang basit. Yang kedua jahil murakkab, jahil yang sudah bertingkat-tingkat, artinya jahil yang berlipat ganda, bodoh di atas yang bodoh. Apa bedanya itu? Kalau jahil basit, orang itu punya akal, punya panca indera, tapi kalah menghadapi bisikan dan godaan setan. Sehingga akalnya itu tidak sampai kepada kebenaran. Panca inderanya tidak bisa melihat mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Orang seperti ini dalam Quran dikatakan seperti binatang. Seperti binatang. Sebab manusia itu diciptakan Allah sebaik-baik makhluk. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik makhluk. Tapi kalau dia diperbudak oleh hawa nafsunya, dia juga menjadi asfala safilin. Akan jatuh harkat dan martabatnya serendah-rendah tempat. Dalam Al-Quran dikatakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha
walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Sungguh kami heret, kami campakkan ke dalam neraka jahanam itu mayoritas dari jin dan manusia. Penyebabnya apa? Lahum qulub, mereka punya hati nurani, la yafqahuna biha, tidak mau merenung dengan hati itu. Mereka punya pikiran, tidak mau berpikir dengan hati tadi. Mereka punya ayun, punya mata, tapi tidak mau dan tidak mampu melihat kebenaran dengan mata yang diberikan Allah tadi. Walahum adzan, mereka punya telinga, tapi mereka tidak bisa lagi mendengar kebenaran dari telinga yang sudah diberikan Allah tadi. Kalau sudah begitu seperti apa mereka? Ulaika kal an'am. Orang seperti itu persis seperti binatang. Bal hum adall, kata Allah. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Kenapa demikian? Dalam hal-hal tertentu memang binatang itu jauh lebih hebat dari manusia. Kalau manusia merendahkan posisi mereka dengan menghilangkan agama dan akal tadi. Sebab yang membedakan manusia dengan binatang kan akalnya itu. Kalau kita belajar ilmu mantik, ilmu logika, definisi manusia itu apa? Al-insan hayawanun natiq. Yang manusia itu adalah hewan yang berpikir. Berpikir itulah yang membedakan kita dengan binatang. Kalau tatapan mata elang itu 10 kali lebih tajam dari kita. Berlari, jaguar itu bisa sampai 70 km sejam larinya itu. Kalau kita berapa kilo kita sanggup lari sejam itu? Wah. Jangankan sejam, 10 menit udah amruk kita itu. Berenang, ikan lebih hebat berenang dari kita. Terbang, burung lebih hebat terbang dari kita. Ketahanan hidup, ikan lele itu lebih tahan hidup dari kita atau ikan gabus. Dibandingkan itu kita lemah. Kuda begitu lahir anaknya langsung pandai berdiri itu. Tidak lama kemudian bisa berlari. Anak manusia berapa tahun baru bisa berlari itu. Lemah, dari segi itu kita lemah. Bahkan dari segi hati nurani kita itu jauh lebih lemah daripada binatang itu. Seekor anjing dipelihara beberapa hari, dia akan ingat tuannya beberapa tahun. Tapi manusia dipelihara bertahun-tahun, lupa dengan tuannya beberapa hari. Itu bersering macam itu. Maka bapak-bapak kalau nolong orang, jangan berharap untuk ditolong oleh orang itu, jangan itu. Seringkali kita menolong orang, di saat kita susah, yang menolong justru orang yang bukan kita tolong, itu biasa itu. Maka ada seorang ulama besar dulu di Mesir itu. Jumpanya seekor anjing kecil, luka-luka di tepi jalan, tapi jenis anjing yang bagus. Diobatnya anjing itu. Beberapa hari anjing itu tinggal di rumahnya, diobat baik-baik. Sesudah itu anjing itu dilepasnya, karena udah sehat. Terjadi peristiwa penangkapan ulama besar-besaran di zaman Gamal Abdul Nasir. Ulama besar tadi termasuk ulama yang vokal, yang tidak mau dibeli oleh Gamal Abdul Nasir. Akhirnya dipenjara, sebersih, tanpa hukuman, tanpa pengadilan, langsung masuk penjara. Disuruh untuk menyokong Gamal Abdul Nasir, dia tidak mau. Akhirnya dijatuhi hukuman. Hukuman itu luar biasa sadisnya. Dia dimasukkan ke dalam kandang anjing yang besar, yang ganas. Menurut cerita orang yang masuk ke dalam kandang itu pasti digigit oleh anjing itu. Dikubak-kubak oleh anjing tadi.
Itu akan trauma seumur hidup itu. Maka ulama tadi dimasukkan ke dalam kandang anjing tadi. Mula-mula garang anjing itu. Tapi lama-lama ditengok anjing tadi berubah dia. Tidak menggigit, tidak mengupak-ngupak, tapi justru menjilat kaki ulama tadi. Ulama tadi bingung loh, kenapa anjing ini lain? Orang lain digigitnya, dikupak-kupaknya, kok saya justru dijilatnya. Diperhatikannya betul, oh ternyata ini anjing yang dulu ditemuinya di tepi jalan. Sudah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih berlalu, anjing itu masih ingat kalau orang ini yang menyelamatkan dia. Hanya beberapa hari diselamatkan, bertahun-tahun masih dia ingat. Begitulah anjing, begitulah binatang. Dia lebih mengenang budi daripada kita manusia. Maka yang seperti saya katakan tadi, binatang itu dipelihara beberapa hari, dia akan ingat bertahun-tahun. Tapi manusia banyak yang dipelihara bertahun-tahun, dia akan lupa walau dalam beberapa hari. Itu yang disebut dengan jahil basid. Punya akal, tapi tidak digunakan. Punya mata, tidak melihat. Punya telinga, tidak mendengar. Maksudnya tidak mendengar mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dan manusia ini adalah makhluk yang paradok. Kalau kata orang filsafat, paradok itu aneh. Sering melakukan hal yang berlawanan. Maka saya sering mengulang-ulang itu perkataan pendiri Gontor itu, pimpinan Gontor itu, Syekh Ustadz Hasan Sahal itu. Manusia ini paradok. Seringkali dia melakukan yang seharusnya itu tidak dilakukannya. Maka banyak polisi yang seharusnya menyidik justru disidik. Banyak jaksa yang seharusnya menuntut justru dituntut. Banyak hakim yang seharusnya menghukum justru dihukum. Banyak insinyur yang tugasnya mendirikan bangunan tapi ternyata merobohkan bangunan. Banyak ustadz yang seharusnya menunjuki kepada yang benar, tapi justru melakukan yang salah. Manusia ini paradok. Binatang tidak pernah paradok itu. Burung itu kerjanya terbang, sampai mati terbang aja itu. Tidak pernah dia merangkak dalam air itu. Kalau manusia luar biasa. Penyebabnya apa? Mereka terkena penyakit yang disebut dengan jahil basid. Punya segala-galanya tapi tidak bisa melakukan segala-galanya. Itu masih ringan. Tapi dalam kitab ini dikatakan ada satu kebodohan yang lebih tinggi yang disebut dengan jahil murakkab. Bodohnya itu kalau bahasa Minang balimpi-limpi. Cadia tidak bisa diikui, bodoh tidak bisa diajar. Ini masalahnya. Ini yang paling berat itu. Jahil murakkab itu. Dalam kitab ini dikatakan yang disebut dengan jahil murakkab itu adalah keadaan seseorang yang sudah sampai pada level dia melakukan kesalahan, tapi dia menganggap kesalahan itulah kebenaran. Dan dia sudah mengakui kebenaran itu adalah kesalahan. Sudah sempurna paradoknya itu. Dan ini terjadi di mana-mana. Di tempat kami ada anggota DPR itu. Bagus anggota DPR-nya. Masuk jadi anggota DPR pakai Honda butut. 5 tahun jadi anggota DPR tetap pakai Honda butut. Apa kata masyarakat? Itu anggota DPR yang bodoh. Tidak pandai cari piti. Coba pikir macam ini. Kan bingung kita itu. Orang yang jujur dianggap salah. Maka bertemu dengan pepatah orang muda-muda sekarang. Jujur terbujur. Lurus kurus. Jadi kalau ada pejabat yang tidak kaya justru dianggap bodoh.
Kalau ada pejabat yang kaya raya, itulah yang dianggap berhasil. Paradok kita itu. Kalau dalam istilah filsafat modernnya, ini yang disebut dengan hyperreality. Hyperreality. Ini satu aliran filsafat di abad ke-21 ini. Hyperreality. Apa maksud hyperreality itu? Yang ada, yang nampak tidak seperti yang sesungguhnya. Orang yang tidak punya apa-apa dimunculkan. Kalau bahasa kitanya apa namanya itu? Pencitraan. Wah, pencitraan. Sehingga yang tidak apa-apa tadi menjadi punya apa-apa. Pengkhianat pun dicitrakan menjadi pahlawan. Sementara pahlawan dibenamkan seakan-akan menjadi pengkhianat. Orang yang baik diburukkan sehingga orang menyatakannya buruk. Orang yang buruk dibaikkan sehingga menganggap dia baik. Dan dalam konsep hyperreality yang bisa melakukan ini adalah media massa. Media massa. Maka kadang-kadang di TV itu koruptor bisa jadi pahlawan. Pahlawan bisa jadi pengkhianat. Permainan media massa. Pencitraan yang luar biasa. Ini yang disebut dengan hyperreality. Dan dalam istilah tasawufnya ini yang disebut dengan jahil murakkab. Di mana kondisi seseorang itu sangat paradok. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Kalau dulu di barat, awal-awal di barat, kalau kita masuk kamar hotel, laki-laki dengan perempuan yang belum menikah itu dianggap salah. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki itu dianggap benar. Sekarang sudah terbalik. Sudah terbalik. Yang benar dan yang salah itu sudah tidak jelas lagi. Dulu kalau pernikahan laki-laki dengan perempuan itu wajar saja. Sekarang pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan sudah dianggap wajar. Nah, gitu. Bahkan udah banyak negara yang mengesahkannya secara undang-undang. Terakhir kalau tidak salah saya Argentina itu. Belanda sudah, Kanada sudah. Jadi pernikahan sejenis yang dulu dikutu orang sekarang udah dianggap biasa. Bahkan di Indonesia saya tengok sudah mulai ada pula gitu. Dan itu akan dibenarkan, baca macam-macam. Namanya human right, hak asasi manusia. Karena memang itu hak mereka mau nikah sejenis ya terserah saja, dibenarkan. Akhirnya menjadi pembenaran. Kalau sudah demikian, yang bahaya dia akan menjadi mindset. Mindset kalau yang salah itu benar dan yang benar itu adalah salah. Kalau sudah menjadi mindset habis kita. Sudah tidak ada lagi kompas yang bisa dipakai untuk membawa manusia itu kepada kebenaran. Sebab yang benar itu benar menurut mereka. Di sini bahayanya demokrasi kalau ada di tangan orang-orang yang salah. Demokrasi itu baik andai kata di tangan orang-orang yang benar. Tapi ketika demokrasi berada di tangan orang-orang yang salah, bahaya. Sebab kebenaran dalam demokrasi adalah berdasarkan suara yang terbanyak. Karena di Belanda mayoritas ahli parlemennya setuju dengan pernikahan sejenis atau LGBT, maka LGBT menjadi sesuatu yang sah menurut undang-undang. Ini bahayanya. Maka kalaupun Islam itu demokrasi, dia akan jatuh kepada teodemokrasi. Betul ada kebenaran masyarakat, tapi kebenaran yang tertinggi itu adalah kebenaran ilahiyah. Kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan. Disinilah kecerdasan dari founding father kita. Yang merumuskan Pancasila. Dan menjadikan ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila yang pertama. Dan sila yang pertama itu tidak sama dengan sila yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Sebab sila yang pertama
harus menjadi ruh bagi sila-sila yang lain. Ini yang sekarang sudah mulai digoyang-goyang orang, menganggap sama saja itu. Tidak. Ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial ya harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi agama itu harus menjadi ruh daripada negara. Itulah hakikat dari Pancasila. Tapi banyak orang bilang ini kan bukan negara agama, betul, tapi kita juga bukan negara setan. Itulah fungsi dari Pancasila, mendudukkan bahwa kita sesungguhnya bangsa yang tidak mungkin lepas dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang paling bahaya itu adalah orang yang mengetahui tapi mereka justru mengerjakan apa yang mereka tidak ketahui. Ini yang paling bahaya itu. Paradok, melakukan hal yang berlawanan. Oleh karena itu menurut Imam Al-Ghazali seperti dikatakan oleh Khalil bin Ahmad, manusia itu terbagi 4, ar-rijalu arba'ah. Manusia itu terbagi 4 itu. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fadzalika alimun fattabi'u. Ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dia tahu ini orang yang berilmu. Maka belajarlah dengan dia. Kita disuruh belajar dengan orang yang berilmu. Siapa orang berilmu itu? Dia tahu kalau dia punya ilmu pengetahuan dan dia mengamalkan ilmu pengetahuannya. Lalu dia hidup dengan ilmu tadi. Orang yang seperti ini maka dia orang yang alim. Orang yang alim mesti kita ikut. Tapi dalam Islam, alim atau ulama itu bukan sekedar tahu, tapi mengamalkan ilmunya. Dan ilmu itu harus membuat dia dekat kepada Allah. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Yang disebut dengan ulama itu siapa? Yahsyallah, orang yang takut kepada Allah. Kalau ada orang yang dalam ilmunya tapi semakin jauh daripada Allah, itu tidak ulama. Itu tidak ulama. Sebab ulama berkaitan dengan amal, bukan sekedar ilmu. Yang kedua, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika naimun fa'aiqazu. Ada orang yang tahu tapi dia tidak sadar kalau dia itu tahu. Orang seperti ini sedang tertidur, maka bangunkan dia. Ada orang yang alim itu, tapi dia lupa kalau dia ulama. Sehingga dia tidak melakukan tanggung jawab moralnya, moral responsibility kepada umat. Bangunkan dia, bangun, engkau ulama, engkau harus melakukan kewajiban seorang ulama, mengajak manusia kepada kebenaran, mencegah manusia dari kemungkaran, tegakkan kebenaran itu. Bangunkan orang seperti ini, itu namanya harimau lalo, jagokan ini. Yang ketiga ini masih bagus. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika jahilun. Ada orang yang tidak tahu tapi dia sadar kalau dia tidak tahu. Orang seperti ini orang yang bodoh, bodoh yang positif. Maka fa'allimhu, cepat ajar dia. Kalau ada orang yang bodoh tapi dia sadar dia bodoh, itu bukan bodoh itu. Itu proses menjadi orang berilmu. Ajarkan sajalah dia itu. Dia akan berilmu nanti itu. Yang bahaya yang terakhir. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Fadzalika ahmak. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ini orang yang dungu. Fajtanibu, jauhilah. Mintalah cepat-cepat surat anyui dengan ketua RT setelah itu.
Ini payah itu. Kalau orang sampai pada level seperti itu, berat itu. Tidak tahu dia, kalau dia tidak tahu, itu susah itu. Tidak bisa diajar itu. Profesor apapun disuruh ngajar dia tidak akan bisa itu. Sebab ada orang ketika sampai kebenaran ke telinganya, itu masuk ke otak terus ke hati. Itu bagus itu. Ada orang begitu masuk kebenaran di telinganya, masuk telinga kanan, terus ke otak, keluar telinga kiri. Itu bagus itu. Artinya masih digunakannya juga otaknya, walau tidak digunakan untuk menerima. Yang bahaya itu masuk telinga kanan, tidak sempat ke otak, mental keluar. Itu masalah itu. Oh, ini bahaya itu. Itu yang paling bahaya itu. Jadi orang yang menolak kebenaran sebelum berpikir. Jadi manusia itu menurut Al-Ghazali begitulah tipenya. Ada yang alim, ada yang tertidur, ada yang bodoh, tapi ada yang super bodoh. Kita teruskan. Wadidduhu ilmun. Lawan daripada bodoh itu adalah ilmu, pengetahuan. Qala Ali Fikri berkata, al ilmu miftahus sa'adah wa aslus siyadah wa sababul irtifa'ul umam fid dunya wal hadarah wa taqaddum fil jara'ah was sana'ah wat tijarah. Al ilmu miftahus sa'adah. Ilmu itu adalah kunci daripada kebahagiaan. Wa aslus siyadah, dan ilmu itu juga merupakan pondasi dari kekuatan. Maka ketika Jepang dibom oleh Amerika, khususnya Hiroshima Nagasaki itu, porak-poranda ekonomi Jepang itu, hancur peradaban Jepang, sehingga Jepang mengaku menyerah tanpa syarat, habis. Tapi jiwa samurai dalam masyarakat Jepang itu luar biasa hebatnya. Hari ini kita kalah, tapi suatu saat kita bangkit. Kebangkitan kita tidak lagi dari segi militer, tapi dari segi ilmu pengetahuan. Maka Jepang bekerja luar biasa hebatnya. Apa yang terjadi? Maka akhirnya produk-produk Jepang itu menjajah Amerika. Mobil-mobil canggih yang dimiliki oleh Amerika dulu, ada Chevrolet, ada Ford, ada BMC, macam-macam itu. Itu kalah tenar dengan mobil-mobil Jepang semuanya. Apa yang membuat mereka bisa naik? Ilmu pengetahuan. Jerman juga kalah di Perang Dunia Kedua itu. Tapi Jerman bangkit dengan ilmu. Sehingga kalau bicara teknologi, susah memisahkan Jerman. Dan mobil-mobil di Eropa itu yang terkenal ya mobil Jerman. Mercedes, BMW, apalagi Volvo, semua itu Jerman. Bahkan kalau Bapak ini tidak bisa pulang ke Medan naik Lion karena ditunda sampai Senin, itu pulang naik bus. Rata-rata bus kita ke Medan, ke Jakarta, itu kalau tidak BMW, kalau tidak Mercedes, ya Volvo sekarang. Itu semua buatan Jerman. Nah, itu. Yang buatan Indonesia apa? Ya Sado, Dokar, Pedati, itulah baru buatan kita. Itu masalahnya kan. Permasalahannya apa? Kita tidak menguasai ilmu pengetahuan. Budaya kita masih budaya user, belum lagi budaya produser. Padahal Islam itu menyuruh umatnya untuk berdikari. Dalam bahasa hadis disebut dengan ya'mal bi amaliyad, melakukan dengan amaluliyad, tangan sendiri. Itu artinya swasembada. Kita harus swasembada. Saya sering bercerita itu di level-level tertentu. Kasihan kita orang Riau ini. Ada dinas peternakan
Tapi setiap tahun kita tetap juga membeli ternak keluar. Tidak pernah swasembada hewan ternak, khususnya ketika masalah kurban. Kalau begitu datang kurban kan rata-rata mencari kemana-mana itu. Ada yang ke Payakumbuh, ada yang ke pesisir, ada yang ke Sumatera Utara. Penyebabnya apa? Stok yang ada di dalam tidak cukup. Jadi apa gunanya kita punya dinas macam-macam itu kalau targetnya tidak jelas? Seharusnya harus swasembada. Masyarakat yang hebat itu masyarakat yang mampu swasembada, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena demikian, maka ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat penting. Ilmu apa saja sangat penting. Jangan kita bagi ilmu itu menjadi dua. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Salah itu. Pembagian itu terjadi, itu kan dibawa oleh penjajah. Ketika ilmu pengetahuan dulu satu, masuk periode skolastik di barat, maka ilmu itu seakan-akan ada di gereja. Gereja yang punya ilmu. Tapi akhirnya pecah dengan munculnya humanisme, munculnya Renaissance. Gereja terlalu kaku dengan ilmunya, sementara masyarakat sudah mulai mengembangkan ilmu pengetahuan, maka banyak fakta-fakta ilmu yang diungkapkan oleh gereja berbeda dengan ilmu yang sesungguhnya. Termasuk menurut gereja yang menjadi pusat antariksa ini adalah bumi. Menurut ilmu matahari. Menurut ilmu bumi yang mengelilingi matahari. Menurut gereja matahari yang mengelilingi ilmu. Macam-macam, berbeda semua. Maka tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang ada di barat, karena berbeda pendapatnya dengan gereja, dibunuh semua. Itulah Galileo, itulah Kopernikus. Karena berbeda. Sebabnya apa? Sebab wahyu sudah tidak lagi murni. Sudah banyak perkataan manusia yang bercampur dengan wahyu. Sehingga kebenarannya pasti terbatas. Kalau itu 100% perkataan Allah, itu pasti kebenarannya abadi. Oh salah, habis. Akhirnya gereja marah. Kata gereja, susu itu harus dipanaskan 60 derajat agar bakterinya mati. Kata ilmuwan tidak bisa 60, itu paling tidak 80 atau 100 derajat. Maka orang yang memanaskan susu lebih dari 60 dihukum oleh gereja. Oh sampai begitu, campur tangan agama di barat terhadap ilmu. Pada akhirnya lahirlah sekularisme. Kalau demikian sudahlah, kita berpisah sajalah. Biar orang gereja hidup dengan gereja, kita ilmuwan hidup di luar gereja. Bayarkan hak Tuhan kepada Tuhan, hak manusia kepada manusia. Kalau bicara agama di gereja, kalau di luar kita bicara ilmu pengetahuan. Dipisahkan antara agama dengan ilmu. Ketika barat menjajah kita, maka pendidikan kita pun terjadi dikotomi. Ada pendidikan agama, ada pendidikan umum. Padahal dalam Islam semuanya adalah satu. Contoh Ibnu Sina itu dokter, tapi dia ahli fikih. Pengarang Bidayatul Mujtahid Ibnu Rus itu ahli fikih, tapi juga ahli filsafat. Ibnu Haytham itu ulama, tapi juga merupakan ahli hadis. Dalam Islam itu biasa. Orang yang ahli di bidang ini, tapi ahli agama itu menjadi poros. Dokter tahu agama, fisikawan tahu agama. Ibnu Hayyan ahli matematika ya ahli agama. Sebab mereka jadi ahli matematika itu didorong oleh kekuatan agama. Maka datang Belanda dibuat dikotomi, dipisahkan. Ini ilmu umum, ini ilmu agama. Makanya di Indonesia juga, di Ponorogo itu panglima perang, tapi ulama. Tuanku Imam Bonjol itu panglima perang, ya ulama.
Sisingamangaraja itu raja, ya ulama. Sebab seminar terakhir itu menyatakan dia bukan Kristen, Islam. Faktanya stempel Sisingamangaraja itu bahasa Arab. Dan yang mengelilingi dia sebelum ditembak mati di Bakara oleh Belanda itu juga adalah ulu balang Aceh. Dan dia semenjak kecil dititipkan di Aceh. Apa penyebab Belanda marah dengan dia? Karena dia mengusir para misionaris yang datang ke Tapanuli Utara. Sama dengan Sang Nawaluh Damani, Raja Siantar yang menolak Nomensen, lalu dibuang oleh Belanda dari Siantar ke Bengkalis dan berkubur di Bengkalis. Jadi setelah itu ditemukan, maka senyaplah bicara tentang Sisingamangaraja. Jadi saya tengok betul itu. Contoh stempelnya yang ada di Belanda itu tulisannya Arab Melayu itu, bukan tulisan Batak, karena ada huruf Batak itu. Jadi dalam sejarah kita antara ilmu dan kekuasaan, antara agama, ilmu dan kekuasaan itu menjadi satu kesatuan. Maka saya kadang-kadang malu kalau ceramah di IGN itu kalau menyerah di depan dokter-dokter jantung di Malaysia itu kadang-kadang malu kita itu. Ternyata keimanan mereka jauh lebih kuat daripada kita yang ustadz. Kenapa? Mereka bicara ketika operasi itu. Nampaklah saraf-saraf yang luar biasa tersusun. Otot-otot yang luar biasa tersusun. Di jantung yang tersumbat ada juga lagi urat-urat yang berfungsi sebagai saluran emergensi macam-macam itu. Kata mereka, kalaulah para dokter itu tidak beriman setelah melakukan operasi, itu memang betul-betul kafir lah itu. Karena memang luar biasa canggihnya anatomi dan patologi manusia itu. Kalau sampai kita kepada pembicaraan demikian, maka setiap kita mengoperasi yang keluar dari mulut kita cuma Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Luar biasa itu. Oleh karena itu kita disuruh untuk senantiasa belajar. Dalam Al-Quran dikatakan watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Contoh-contoh itu kami berikan kepada manusia, tapi tidak ada yang mampu menalarnya terkecuali orang yang berilmu. Orang berilmu yang tahu itu. Alun tekile lah tekalang. Bekile ikan dalam air lah tantu dinyo jantan betino. Kenapa bekile ikan dalam air lah tantu jantan betino? De inyo tukang jalo ikan. Itu masalahnya itu. Jadi orang yang berilmu itu luar biasa itu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kata Allah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Banyak ayat-ayat yang bercerita betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Timbul pertanyaan, kami ini rata-rata yang hadir sembahyang subuh di Masjid Al-Furqan ini kalau istilah Malaysianya kan RTM itu, ATM. Asalnya Radio TV Malaysia. Tapi orang Malaysia menukar kepanjangannya Radio TV Malaysia RTM menjadi Rehat Tunggu Mati. Nah, gitu. Kan rata-rata kan yang hadir kalau kuliah subuh kita ini kan para veteran semua ini. Gitu, veteran. Apalagi gunanya ini untuk menuntut ilmu? Mau jadi S1 tidak mungkin. S2 udah terlambat. S3 mau jadi dosen, syarat jadi dosen umur 40 tahun. Ini sudah 74 semua, bagaimana ini? Ada manfaat ilmu itu lagi. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul kepada Abu Dzar. Abu Dzar itu seorang tua yang bijaksana. Sehingga setiap Rasul pergi berperang, yang menggantikan Rasul di Madinah sebagai kepala agama dan kepala pemerintahan biasanya Abu Dzar. Sehingga Abu Dzar itu sering menangis itu.
Ya Rasulullah, mungkin di antara sahabatmu akulah yang terakhir masuk surga. Rasulullah bertanya, kenapa? Iya, akulah yang terakhir. Menangis dia. Kok demikian? Orang bisa bersedekah, aku miskin. Orang bisa berjihad angkat senjata, aku sudah tua. Jangankan ngangkat senjata, ngangkat badan aja payah. Binasalahku ya Rasulullah, hancur aku. Nggak ada yang bisa kubanggakan lagi. Tapi walaupun demikian ya Rasul, tolong berikan aku nasihat agar aku bisa bangga menjadi orang tua dan agar amalku di Madinah ini selevel dengan mereka yang bersedekah, selevel pula dengan mereka yang berjihad. Apa kata Rasul? Ya Abu Dzar, hei Abu Dzar, fa in tata'allam, jika engkau mempelajari ayat min kitabillah, satu ayat saja dari kitab Allah, fahuwa khairul lak, itu jauh lebih utama daripadamu min antusalliya mi'atar rakaah, daripada engkau salat 100 rakaat. Wah, gitu. Salat 100 rakaat itu luar biasa tingginya itu. 2 rakaat aja pahalanya sudah memenuhi langit dan bumi itu, apalagi 100 rakaat. Tapi bagi orang tua seperti Abu Dzar, belajar di masjid mempelajari satu ayat dari Al-Quran itu lebih utama dari sholat sunat 100 rakaat. Artinya bagi orang-orang yang sudah veteran itu menuntut ilmu tetap mendapatkan pahala yang luar biasa. Semoga itulah yang bapak-bapak dapatkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pelajaran yang akan datang kita sampai kepada fadilatut ta'allum, keutamaan menuntut ilmu. Sebelum saya tutup, seperti kata pembawa acara tadi, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Pak Ustadz tadi, menurut Imam Ghazali ada manusia itu ada yang alim, ada yang bodoh, ada yang super bodoh, Ustadz. Tertarik saya memaparkan ini karena kadang-kadang manusia itu berpikir udahlah saya pura-pura bodoh aja dulu selagi muda, nanti udah tua saya baru alim. Nah, ini yang pertanyaan saya ini, apakah rencana yang dibuat oleh manusia itu bisa diterima Pak Ustaz? Nanti kalau sudah tua, kata Pak Ustaz tadi yang di masjid itu orang tua-tua semua ini. Mungkin saya mengarahkan seperti juga film Robin Hood gitu. Dia berbuat maling, merampok, tapi dia sumbangkan juga itu harta yang dirampoknya untuk kemanusiaan. Nah, ini menjadi rencana yang seperti ini oleh manusia ini, apa bisa diterima tobatnya seperti itu, Ustaz? Dia begini, ini pertanyaan bagus ini. Orang yang berpikir seperti itu seakan-akan sudah mengetahui takdir Tuhan. Saya nanti sholat beribadah baik-baik ketika sudah pensiun. Pertanyaannya, berapa banyak orang mati sebelum pensiun? Kan bahaya itu kan. Maka dalam hadis Rasul itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Jadi kalau urusan dunia, spiritnya itu hidup selama-lamanya. Tapi kalau urusan akhirat, spiritnya itu seakan-akan mati besok pagi. Kalau saya tunda, wah ini bahaya. Saya tadi malam ditelepon orang, saya baru balik dari ceramah dari Bukit Tinggi. Telepon orang, saya di mobil. Jadi ketika ditelepon, pengurus masjidnya bilang, Ustadz, ini ada orang mau masuk Islam. Jadi kami telepon Pak Kua.
Kata Pak Kua, besok sajalah diislamkan. Jadi saya bilang, tanya dengan Pak Tua itu, saya bilang, yakin dia orang ini masih hidup sampai besok, saya bilang. Kalau ditunggu besok masuk Islamnya, syahadatnya, lalu dia mati malam, siapa yang bertanggung jawab itu? Bukan berat itu. Syahadatkan saja, nanti administrasinya baru besok. Kalau besok Pak Kua mau mensyahadatkan, jangankan sekali, 100 kali lagi pun disyahadatkannya sah juga itu. Yang penting syahadat dulu. Begitu dia syahadat, bersih semua dosa-dosanya. Kalau dia mati malam itu directly enter to paradise. Itu langsung masuk surga itu. Tapi kalau kita tunda, dia nggak mengucapkan syahadat, besok baru kita syahadatkan, malam dia mati, siapa yang nanggung dosanya itu? Nah, jadi masalah badiru bi amal saleh. Kita dalam hadis itu dikatakan bergegas melakukan perbuatan baik itu. Sebab tidak mustahil perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang terakhir. Saya juga merasakan itu. Merasakan Pak. Kadang kalah, kadang menang. Bukan ustadz ini hebat-hebat. Banyak ustadz ini yang bodoh juga. Saya merasakan itu. Pulang ceramah, kadang jam 12 malam. Jam 3 pagi bangun itu. Jam 4 bangun. Letih. Sholat tahajud lah. Walaupun cuma 2 rakaat. Datang setan itu. Alah, besok kan masih bisa. Itu. Kalau kita kalah memang besok. Tapi kita lupa. Besok masih hidup enggak? Itu masalahnya. Tapi itu pula. Kalau jam 3 pagi itu bangun. Ada Barcelona main. Nonton juga ini. Jadi kan susahnya di situ. Kenapa kalau main bola bisa? Itu kadang terpikir itu. Main bola kok bisa nonton? Tahajud 2 rakaat kondak itu macam mana itu? Artinya kan saya jadi bodoh waktu itu kan, ustadznya bodoh. Jadi kalau ada orang menyatakan nantilah, tunggu sudah tua, itu seakan-akan dia ngerti takdir Tuhan kalau dia hidup setelah tua. Berapa banyaknya itu? Di UIN ini sayang Pak Profesor Najir enggak ada itu. Di UIN itu banyak profesor-profesor yang mati muda itu. Dulu Hilmi Karim 51 meninggal dunia. Setelah itu Ali Abri, profesor juga 53 tahun meninggal dunia. Kemudian siapa lagi? Si Mahdini, Profesor Mahdini 56 meninggal dunia. Ada lagi seorang perempuan, profesor perempuan, Profesor Muhmidayeli 53 tahun meninggal dunia. Artinya para profesor di UIN itu 50-an. Maka kalau ditanya orang pada saya kok belum mau profesor, takut cepat mati. Saya bilang itu aja. Susah juga itu. Itu Pak Najir kena kebetulan lewat 60 jadi aman itu masalahnya. Jadi syaratnya sampai 60 itu. Jadi tidak ada kita bisa memastikan harus besok. Karena memang luar biasa. Bapak lah. Udah banyak betul. Udah banyak belum kawan-kawan Bapak yang meninggal dunia? Sebentar lagi tuh Pak. Ada yang lain silakan. Sesuai dengan judul kita tadi, BO demo Pak bodoh. Pertanyaannya, kalau kita disuruh memilih 2, mana kita pilih Ustaz? Awak bodoh pura-pura codi, awak codi pura-pura bodoh. Mana yang pilih? Terima kasih. Itu sama mudaratnya itu sebetulnya itu. Orang yang bodoh pura-pura cerdik bahaya. Berlaku hadis Nabi kepadanya, idza wusidal amr ila ghairi ahliha fantajirus sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan kepada orang bodoh yang pura-pura cerdik, fantajirus sa'ah. Tunggulah kehancurannya. Maka kalau bupatinya bodoh, ya hancur daerahnya. Gubernurnya bodoh, ya hancur daerahnya. Presidennya bodoh, ya hancur negaranya. Itu bahaya itu. Jadi kalau ada orang bodoh pura-pura cerdik, karena nampaknya cerdik tapi sebetulnya bodoh, begitu dia memegang sesuatu, hancur itu. Tapi ada orang yang cerdik pura-pura bodoh. Ini bagus juga.
Bagus itu. Cuman yang hilang dari dirinya adalah moral responsibility. Tanggung jawab moral sebagai seorang yang berilmu. Ya. Tapi kalau yang dikatakan ayah saya itu jadi pura-pura bodoh dalam makna al-khudu' wat tawaddu' itu biasa saja. Banyak ilmuwan-ilmuwan dulu yang dalam ilmunya, tapi kalau dilihat penampilannya seakan-akan persis seperti orang bodoh. Nggak nampak kita itu, pakaiannya biasa. Bahkan Abdul Hamid Hakim pernah bicara itu di suatu gereja di Baghdad itu, gereja Kristen Ortodoks itu. Seorang pendeta Kristen Ortodoks itu seorang pendeta yang ilmunya luar biasa. Pendeta yang hebat lah. Ini terjadi di zaman Hasan al-Basri. Seorang ahli sufi yang luar biasa. Ada yang menyatakan Ibnu Arabi. Seorang sufi yang luar biasa. Jadi suatu hari Ahad, pendeta itu memberikan khutbah di gerejanya. Yang hadir itu kan orang-orang Arab Kristen. Orang-orang Kibti, orang-orang yang Arab Ahlul Kitab dulu lah. Arab, bukan orang Batak atau orang apa, tapi Kristen. Suatu hari Ibnu Arabi memakai pakaian yang sangat sederhana. Kepingin apa sebetulnya yang dihutbahkan oleh pendeta di gereja. Padahal dia ulama sufi yang terkenal. Jadi dia masuk ke dalam gereja itu. Duduk dia dengan orang-orang Arab Kristen yang lain itu, duduk dia. Ketika itu pendeta yang berkhutbah terdiam. Apa katanya? Saya tidak bisa bicara lagi nih. Kenapa? Saya merasakan ada seseorang yang hadir di tengah-tengah kita yang ilmunya jauh lebih tinggi dari saya dan keimanannya jauh lebih tinggi dari keimanan saya. Padahal dia Kristen. Masuknya Ibnu Arabi ke dalam gereja itu membuat dia tidak bisa ngomong. Itu kan luar biasa menceritakan, itu hal-hal yang di luar nalar kita lah. Dalam bahasa filsafat disebut dengan masuk ke dalam dunia eskatologi. Jadi orang-orang yang punya kejiwaan tinggi itu bisa merasakan ada orang yang lebih rendah atau lebih tinggi dari dia. Maka dalam istilah sufi dikatakan yang tahu wali itu cuman wali. Jadi dia datang ke situ pura-pura bodoh, tapi orang yang berilmu tahu kalau dia bukan orang bodoh. Sebab hanya ahli permata yang bisa membedakan mana kaca, mana mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.